carilah ilmu setinggi-tingginya dan sejauh-jauhnya sampai ke negeri Cina. Iya. Weh Pak Yai ini sing ngomong. Ora sadar toh tak tekakno wong Cinane rene. Tak gowo rene. Kalau bisa disebut ya saya Katolik NU ngono lah. Di rencana bocor ora? Kalau saya tidak. Ora? Ora apa-apa. Ora apa-apa. Iya, ora apa-apa. Tidak Itu tanya pilihan kok. alasannya. Hah? Tidak tanya Alasannya? Alasannya Halo Mas Alvin. halo Om Alvin Umar. apa? Mas Banyak Alvin? sekarang saiki wis om soalnya om. Nah, Saiki wis om. saya umurnya piro sih? 37 berarti. Ah. Iya. 3 tahun meneh. 3 tahun meneh ngopo? 40. Umur kan hanya sekedar angka. Nggak tahu. Tapi umur 40 umur sing asik kok. Oh ya? Karena Ya. sudah melalui itu ya. Iya. Nek sih 30 iki sih obsesine sih. Mungkin sebagian iya. Ora, ngaku ora. Iya. Biyen zamane meh masuk ke usia 30 wis deg-degan. Wah, dia meneh kepala 3, tapi setelah itu mau ke kepala 4 biasa aja tuh. Oh ngono. Heeh. Nek 40 agak sedikit tenang. Tenangnya di Ya setiap pengambilan keputusan ke ora grusah-grusuh. iya, aku harap. Ini sampai di usia 45 nya kan wis 40 masalahnya. Iya. Yang 5 tahun meneh wis 50 loh. Mungkin ya bener juga. Di usia 40 yang wis ora ndek utang kayaknya. 50. Ya, utangnya sehat doh. Nggak sih? Obsesinya terlalu tinggi. Iya. Biasanya ngono, tapi nek wis anake gede usia-usia 50 agak sedikit tertata. Ini baru kali ini loh saya menyebutkan usia saya. Serius. Iya. Biasanya pada menebak-nebak umurnya piro. Kecuali yang satu angkatan dengan saya paham. Nek aslinya lahiran ngendi? Lahiran Wonosobo. Wonosobo. Nek bapak Bapak saya Muntilan. Muntilan. Nek ibuke Ibuku kelahiran Kendal, tapi besarnya di Wonosobo. gedene ning Wonosobo. Kayaknya numpang lahir saja di sana. Ning kono. Tapi lebih banyak hidupnya di Wonosobo. Karena keluarga besarnya banyak juga saudara-saudaranya di Wonosobo. Kayaknya omah sing ning Longkrang ke memang omahe bapake. Jenengan Apa? ngerti omah Longkrang. Lagi. Mungkin tanpa diduga. Sebenarnya tak takoni, Mas, saya Mas Alvin tak jak podcast. Pasti kok sik dirembuk masalah klambi. Desain Batik. yang ora wis. Ceritane Apa? arep mengulik-ngulik nek ngundang ibune siapa sih? Mami. Mami. Ya, seluruh Longkrang ngundangnya Mami. Lah kuwe nyak mengulik-ngulik sebenarnya. Ya nek entuk tapi Monggo. Hah? Yang menarik tuh apa sebenarnya? Saya juga nggak ngerti yang menarik dari mereka berdua ke opo. Terus terang saja kan saya ya gini. Saya kebetulan langganan kan Mas Irul, sering makan kan Mas Irul lah gitu. Sama istri, habis nyepeda gitu. Tak delok-delok kayak ada 2 sejoli ya. Ya jejeran soalnya Iya. tuh, Mai. Hidup di tengah-tengah kota metropolis. Longkrang ya, Oh, Longkrang metropolis. ya metropolis. Gedung, pluk. Bener. Dan bangunannya masih bangunan 70-an. Betul. Iya. Nah, bukan itu saja tak delok. Nek bapaknya ngundangi Pak E. Bapak. Dengan santainya cool. Negori kayu. Jelung. Mami teko kan. Metu njukoki kayu lebokno. Di situ tanpa ada kata-kata
"Mami, tolong iki kayune." Dan itu selalu saya amati gitu loh. Nah, kuwe Mas Alvin nyong kepingin ngerti sebenarnya. Iya ya, mungkin orang yang romantis itu ya yang seperti itu gitu loh. Ya Dan mungkin itu saya sama sekali jarang saya temui pemandangan itu. Selain pemandangan Sindoro Sumbing loh ya, yang begitu indah. Nah, ini saya jarang menemui sosok, mungkin nek ning desa oke lah. ini di metropolisnya. Iki ning metropolis. Di tengah kota yang semuanya serba modernisasi. Ya apa modernisasi, apa Modern. modern lah. Eh, Iki malah Joko hidupnya kayak hidup ning tengah-tengah desa gitu loh. Nah, itu. ya mungkin nek menurutku itu sih sisi romantisnya mereka ya. Jadi mungkin tanpa harus dikomunikasikan bapak kutu piye, mami kutu piye, itu timingnya kadang pas. Jadi ketika bapak is mulai mencelasi kayu, mami yang biasanya nonton TV terus mendengar itu, dianya keluar untuk memasukkan kayunya. Tapi yang ya ini sampai orang ke banyak yang bertanya, anak urip nang perumahan, dadi desainer, mbokne kaya ngono, bapakne kaya ngono gitu. Sedangkan anak mereka juga banyak yang sudah mapan, tapi itu cara mereka menikmati hidup. Jadi ora gelem nganggo magicom, tuh. Ora gelem nganggo kompor gas. Handphone pun tidak. Kecuali mami memang dia pegang handphone karena kadang urgent, anak-anak tetap maksa harus ada handphone. Sekalipun handphone tuh lalit zaman ini. Android ora? Android tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Sing aslinya sing kurang ajar anake, Bang. Nah, itu dia yang kurang ajar anaknya, kenapa tidak bisa memaksa mereka untuk menjadi modern. Iya. Itu tidak bisa memaksa, kita tidak bisa nge-push mereka beribii ngerayu bicarane gantilah menjadi Android, Ya. iPhone lah paling ora kan menter atau ora gelem. Bukannya mereka wedi anake kelong duite, tapi itu tidak nikmat untuk mereka. Ya, yo antik sih nek menurut saya, tapi ya itulah cara mereka untuk saling mungkin biar selalu romantis ya. Putrane piro sih? Kalau dari bapak 9, saya 9 bersaudara. Songo tapi iso. Songo. Dengan segala keterbatasan ya. Betul. Nek saiki anak loro ragu-ragu lho. Ya itulah, bapak saya itu mungkin karena yakin. Saking yakin nih. Tapi nek dihitung itu ora masuk juga sih. Asline. Asline mungkin. Karena gini, kedua orang tua saya itu tidak pernah mendidik kita untuk bermimpi sing muluk-muluk. Jadi urip ki yo apa anane, jika tidak mampu yo nanti tunggu kita mampu. Begitu. Jadi yo saya tidak pernah bermimpi terus bercita-cita sing dhuwur banget dari dulu, itu tidak pernah. Karena bukan mereka menghalangi, membatasi supaya kita bermimpi setinggi-tingginya, itu tidak. Tapi mereka mencoba kita realistis bahwa jangan sampai nanti kita gelo di belakang karena cita-citanya, mimpinya tidak tercapai. Dulu simpel kok, saya juga pengennya mlebu SMK, lulus jadi penjahit, jahit nang omah ngancani mbokne. Simpel. Bonusnya di belakang orang menyebut saya desainer, padahal saya tidak pernah menyebut diri saya desainer. Mereka yang menganggap saya desainer karena patune iso gambar, bisa merancang, begitu. Menarik sebenarnya. Ya, mungkin masing-masing punya kisah lah. Betul. Tapi ini saya benar-benar melihat gitu. Buat apa ya? Mungkin teman-teman lah. Arti hedon yang sekarang berlebihan gitu. Itu nek dibanding karo masa pandemi iki ora ono apa-apane kan. Betul. Enggak ada apa-apanya. Tapi ketika kehidupan ini benar-benar bisa dinikmati gitu. Walah. Itulah sebenarnya romantika kehidupan tuh ya yang kayak gitu loh. Jadi
kayaknya bapak ora duwe beban sama sekali, ibunya tidak punya beban gitu. Ketika dia melakukan tugas keseharian, enjoy aja gitu loh. Iya. Nah sementara kayak kita yang kaum urban gitu kan, ya urban, ya beban. Betul. Ya kuwi makane mbokku dan bapakku tidak pernah menanyakan ketika ada PPKM ini gitu. Dek prige ora tau takon. Jadi ketika saya datang ke rumah ya ngobrolnya baik-baik saja, tidak seputar PPKM, bisnismu kepiye dan lain sebagainya, karena satu mungkin mereka tidak pernah mau ngerusui urusan dapur saya gitu loh. Tapi ketika kita nganglo, mereka juga berusaha memberikan solusi gitu. Tipe orang tuaku begitu, jadi selalu los monggo, apapun pilihanmu itu yang terbaik. Ora tau ngoyak-oyak nyong bojo segala macam. Jadi yo sing ngoyak-oyak malah konco-koncone wong-wong sih. Kapan dek bojo, kapan dek bojo. Tapi kalau wong tuaku enggak pernah. Terus pilihan agamamu apapun silahkan. Gitu. Oh bebas itu. Bebas karena bapak muslim, mbokku aliran kepercayaan, terus kakakku Kristen, banyak yang muslim, saya sendiri Katolik. Jadi yo memang dari kecil kita sudah, ya kita tahu bapak cara beribadatnya bagaimana, mbokku cara beribadatnya bagaimana, dan saya tidak meniru mereka berdua, saya memilih sendiri begitu. Jadi mereka juga terbuka gitu loh, monggo asal itu dijalani dan menurut benar, tidak melenceng dari ajaran itu ya sudah gitu. Menarik sebenarnya gini, tadi cerita dia di belakang layar tadi toh, kepingin ngerti kisah cintanya dulu ya kan. Sing jelas ini kan sudah beda. Iya. Ya tadi ya beda agama, ya beda suku lah gitu ya. Karena kebetulan bapak Jawa, juga mami Chinese. Tentunya ini mesti Alvin pernah dengar mami ini cerita-cerita gitu. Bagaimana kisah cintanya dulu gitu loh. Sebenarnya salah nek takon Arunyong, karena anak-anak itu tidak pernah tahu dan bertanya kenapa mereka bisa, kapan mereka bertemu dan kisahnya bagaimana begitu, dan mereka tidak pernah cerita. Kudune takone karo Om Kim Sin. Dia yang tahu banyak tentang kisah mami saya. Jadi biyen sahabatan wong loro. Jadi tapi aku ya nek takon Om Kim Sin ya ora tahu gelem cerita gitu loh, awalnya kisahnya bagaimana. Ya mungkin ada sesuatu yang memang kita tidak perlu tahu atau bagaimana, tapi mereka enjoy menjalani, kita juga enjoy menjalani, anak-anak pun juga. Oh, no. Tapi paling orang ngerti lah. Sedikit-sedikit mesti ono cuplikan gitu kan. Nggak mungkin ceritanya secara utuh gitu loh. Betul sih, tapi ya udah, bapakku dulu TU dulu SEMEA ya, masih SEMEA. SPG? SEMEA negeri toh. Sebelum SPG atau kan SPGC? Itu waktu itu kalau masih waktu SEMEA. Saya kecil namanya udah SEMEA. Oh, SEMEA. Nengar palun-alun kalau sih nah, iya. Adipura. Di situ. Di situ kan bapak bekerja ya bareng karo bapak Mbak Fatona, Pak Mangil. Pak Mangil? Mereka, jadi saya dari kecil juga sudah dolannya sama Mbak Fatona. Jadi memang cok dicek bapak ke sekolahan gitu. Dan si mbok saya dulu ibunya punya toko gamping ngono ki lho. Biyen kan nek jaman biyen nek bangun rumah nggo gamping, nggo labur atau nggo oker. Nah, si mbok saya punya toko itu gitu, simbahnya. Dan mungkin bapak sering, karena bapak TU ya, sering ke toko. Ya mungkin terjadi cinta lokasi atau bagaimana, saya juga kurang jelas. Orang lu masih cerita mal ketika ini apa ya, dunia yang berbeda gitu kan. Tentunya kan tidak mudah. Betul. Itu ya. Ya sing mau diceritain mriki jarane sempat sarane yo dicoret ngono kaya priye. Ya kuwi jane ora pati etis ya, tapi nek cara mungkin zaman dulu ya rasis itu masih tinggi. Iya. Nah, saiki ora lho ya. Saiki ora.
saiki wis ora. Jadi nek dulu kan nek Cina ya karo Cina bojone, Jawa karo Jawa. Mungkin di saat itu ya lagi paling wong siji loro yang berani untuk memang menggebrak itu. Mungkin Mbok dan bapakku salah satu dari sekian banyak orang. Makanya Mbokku orang yang jane yo. Saya sendiri bisa mengatakan yo iki kita ngobrol sih karo mbokku, bukannya aku kurang ajar karo mbokku ya. Tapi memang kita ngobrolnya udah kaya konco. Aku ya dia juga mengatakan bahwa dirinya itu seperti luwak. Ora gelem duwe kanca, bukannya tidak mau, tapi memang dia tidak suka berteman yang terlalu dekat dengan orang gitu loh. Bukan mungkin ketika dulunya di belakang itu banyak suara-suara negatif ketika dia menikah dengan pribumi, atau dia tidak mau menyakiti bapakku ketika ada suara-suara begitu, makanya dia memilih untuk tidak terlalu menarik diri gitu loh, menarik diri. Maka dari kecil saya tahunya kayak mbokku kalau setiap kali pulang dari toko onane maca buku nang Sari, nyilih nang Sari ya ta. Beli buku sampai Intisari ki koleksine 3 lemari. Bukune apa ki? Intisari. Intisari. Heeh. Intisari ki majalah Nah, Intisari itu majalah cilik kayak ta. Kok isine pengetahuan Google zaman biyen. Heeh. Yang biyen senenge kae lho kartune. Sering tak contoh. Apa ya biyen? Lali. Ya kuwi pawen nek. Ibuku kuwi ya mamiku kuwi ya dia kolektor Intisari. Jadi biyen orang-orang zaman Google, setiap kali menanyakan hal apapun mbokku iso jawab. Jadi mbokku selalu berusaha bisa menjawab pertanyaan anaknya, walaupun nek misalnya dia orang ngerti, dia akan minta waktu. Ya kok sih tetap jawab, tapi tidak sekarang. Dia akan mencari tahu dulu, membaca. Jadi dia punya ruang khusus. Omah kaya ngono apa ya? Duwe ruang khusus nang loteng kowe perpustakaan isine buku tok. Wah, betul. Satu ruangan full isine buku. Joko Lodang. Mbokku duwe. Basa Jawa. Terus Intisari komplit pada masanya ya ketika dia suka membaca. Agatha Christie. Mbokku seneng banget. Daniel Steele. Jadi sampai sekarang novel-novel baru dia selalu update. Koyo Harry Potter segala macam dia sampai tamat. Serius ke? Betul. Jadi apapun dia koyo memang benar-benar kutu buku. Ora mung kutu lah, saiki wis coro saking senenge maca. Dan mamiku itu punya tumpuan buku, 3 tumpuk buku ditulisi. Sedang dibaca sak tumpuk, akan dibaca sak tumpuk, berangan-angan akan dibaca sak tumpuk, mungkin nanti akan dibaca. Wis ditulisi dhewek. Nah, nek saiki tuku bukune, sapa sing nukokke? Mbakku kadang aku. Mbakku kan kerja di stasiun TV di Jakarta. Wonge memang sukanya kerja lapangan ngono lho. Jadi dan itu menurun ke anak-anaknya memang suka membaca. Jadi ketika kakakku hunting buku dan dia mbakku suka membaca tapi bukan kolektor. Jadi ketika dia sudah selesai membaca kirim-kirim ke non mbokku sing kolektornya gitu. Jadi terjawab sudah itu. Saya itu cuma ngelihat sosok mami gitu ya, saya ngelihat deh. Ya misteri lah. Artinya tapi orangnya cool. Saya tahu saya cuma gini. Kayaknya ini punya sesuatu gitu loh. Punya sesuatu itu kan belum tentu negatif loh ya. Ini pasti punya sesuatu. Ternyata punyanya pengetahuan. Di Intisari itu kan juga banyak membicarakan tentang psikologi. Betul. Banyak loh itu. Bener gak? Saya yakin itu berarti memang mami itu bisa, kenapa dia memilih untuk. Iya, memilih untuk saya lebih baik, bukan antisosial ini tapi saya lihat bukan antisosial, tapi dia memilih untuk saya tidak terlalu banyak dengan orang lain lah, berhubungan dengan orang lain untuk menjaga tadi, menjaga mungkin perasaan bapak itu, karena
mungkin dari riwayatnya ono masalah lah gitu lah, ada masalah di hubungan apa ya hubungan tanda kutip. Iya, Jadi itu. kan memang Iya. anak-anak tidak pernah mau bertanya lebih dalam tentang Iya. itu. Jadi kita memang dari dulu sudah terbiasa untuk saling tidak menyakiti. Jika nek arep mengungkapkan sesuatu dipikir sih, ditepakno awake dhewe itu menyakiti orang atau Iya. tidak. Begitupun dengan bapakku. Nek bapakku berbanding terbalik dengan mamiku. Bapakku wonge sing sangat sosial. Jadi kabeh wong kenal di sana. Jadi tonggone ngopo tulungi sampai ngene segala macam, tidak ada yang mengenal Pak Parman lah. Sampai dia tadi tukang pijet, kadang mijet wong mbuh aku ya ora ngerti, tiba-tiba ada tukang apa wong loros kok adoh njaluk pijet di bapakku, mereka ngerti kok ngerti juga nggak ngerti saya. Jadi berbanding terbalik, tapi mereka bisa sinkron gitu loh. Jadi mungkin yang namanya di sini mungkin tidak ada yang namanya jodoh ya Om. Jodoh ki dijodok-jodok ke asine. Wong kan ono sik cocok. Iya. Ya arep secocok-cocoknya orang pasti akan ada bedanya. Iya. Gitu. Jadi ketika aku merasa mami dan bapak itu jodoh yang dijodoh-jodohkan supaya mereka bisa sejalan gitu. Saya mau tanya nih, nek bedanya lah karakter bapak karo mami. Jadi kalau tadi mami lebih pendiam, dia lebih banyak menarik diri. Betul. Tapi bapaknya malah nyah-nyoh caranya, entrengan. Iya. Untuk masalah sosial. Nah, aslinya sifat yang paling mendasar yang membedakan itu apa? Ini kan bisa saya nilai gini. Jenenge tumbuh ketemu tutup ya iki gini kan. Nah, itu saya mau tanya itu. Itu balancing mungkin ya. Jadi sebenarnya mungkin mereka juga banyak sesuatu yang berseberangan. Cuman saya yakin juga tidak pernah ditunjukkan ke kita, ke anak-anaknya gitu loh. Nek bapak sih wonge luweh ya wis lah, ora popo gitu. Jadi kekuatan kata ora popo itu yang memang kekuatan kata ora popo ki sangat menguatkan loh. Jadi ora popo ki yang nglegani awake dhewe, nglegani keadaan gitu loh. Ngeleremke keadaan. Jadi bapakku wonge sabar, sajane lebih sabar daripada mami. Bapakku wonge sangat sabar. Jadi dia wonge sosialnya tinggi, maksudnya galak ora sih karo anake? Tidak. Bapak itu bukan orang yang galak. Sing galak malah mamiku. Jadi galak omong apa fisik? Kalau fisik dulu ya. Jadi ketika anak-anak biasalah disabet ya. Kono barang wis. Nah, mbokku ki duwe jenenge pecut dawa kae nggo nyabet anake. Itu ketika pokmen intine gelut entuk. Ning ora entuk nangis. Nek salah siji nangis diajar kabeh. Jadi itu yang membuat kita ketika ada masalah kita harus berusaha menyelesaikan masalah itu gitu loh. Kadang kita jadi kong-kali-kong, maksud aku kong-kali-kong dengan Mbak Yuku. Biar carane masalah itu selesai tanpa aku harus tahu gitu. Jadi sampai sekarang saya menilai Mas Alvin lah, mungkin kakak-kakaknya juga demikian gitu. Artinya dengan kondisi sekarang saya yakin lah pengaruh mami, pengaruh bapak ketika didik waktu kecil kan. Nah, prinsip apa yang paling mendalam sampai sekarang yang diajarkan oleh orang tuanya Mas Alvin? Kalau dari mamiku banyak. Jadi oke mami apa oke bapak? Mereka beda sih. Jadi podo-podo akeh. Nek mamiku lebih ke filosofis. Jadi kaya ibaratnya aku dan kakakku. Dulu aku juga dapat beasiswa di Jakarta. Kakakku posisinya masih di Jogja. Terus dia dapat panggilan kerja di Jakarta dan salah satu mesti siapa yang mau stay di Jakarta karena salah satu harus di Wonosobo. Bukan yang mengharuskan orang tua, tapi kita berdua. Kita diskusi waktu itu. Iki nyong ketompo nyambut gawe, nyong piye yo. Terus saat itu
potensi sebenarnya untuk menjadi desainer di Jakarta lahannya maksudnya luwih larang ngono loh. Saya yang lebih ke pulang saja gitu. Pulang saja karena aku pikir nek jahit ning ndi wae iso lah dilurung ngene gitu. Ketika mbakku bisa meniti karir, kesempatan buat dia ya berarti dia yang di Jakarta. Karena kembali ke filosofis mamiku ketika jadilah ikan yang kecil di kolam yang besar gitu loh. Jadi daripada jadi ikan yang besar di kolam yang kecil, dalam arti jenengmu cilik rapopo ra terkenal rapopo, tapi jangkauanmu luas gitu. Kowe iso luru pangane luwih leluasa daripada namamu besar tapi jangkauanmu sempit ya. Jadi kamu akan lapar di situ dan kamu menjadi jahat, kamu menjadi rakus, kamu bisa menyakiti sesama ikan yang lain gitu. Dan itu prinsip itu sampai sekarang ya jadi masih saya jalani ngono lho. Ya kowe mulane jenenge omah cilik kowe ya kuwi. Cilik sing omah cilik ki mergo kowe. Ya mbokku ki mbiyen tokone jenenge toko cilik. Aku tanya, kok jenenge toko cilik? Dodol kambing ki jenenge toko cilik. Ngopo tokone toko cilik? Karena kecil itu bisa menjadi besar. Nek jenenge geden nek geden gede ki iso dadi mengkeret ngono lho. Jadi segala sesuatu dimulai dari hal yang kecil gitu. Jadi kamu mulainya ora usah muluk-muluk, ora usah mikir gede, cilik wae nek cilik iso mbok lakoni ya kamu akan bisa ngelakoni sesuatu yang besar gitu. Makanya saya menamai bisnis saya menjadi omah cilik. Ning ora ana hubungane ya, nyong duwe yayasan Sanggar Cilik. SC Klat Sanggar Cilik. Sanggar Cilik. Tapi kan sanggar nggo cah cilik to maksude. Ora, ya filosofine padha. Olane dene padha. Kenapa saya menggunakan nama Sanggar Cilik itu yayasannya itu karena itu untuk melakukan sesuatu yang kecil itu yang besar itu harus dimulai dengan yang kecil dahulu gitu loh. Nah, konsepnya itu lebih ke the changes to colorize. Saya coba memberi warna untuk melakukan perubahan. Artinya sebenarnya di situ. Saya memberi warna itu kecil-kecil dulu, tapi ini efeknya memberi perubahan. Termasuk iki podcast nggone cilik ngene. Tapi efeknya luar biasa. Iya loh. Iya toh, bisa nyambungke silaturahmi orang-orang Wonosobo sing padha ning seluruh dunia dipersatukan di channel YouTube Suara Warga 04. Terkoneksi ya. Lah terkoneksi. Nyambung berarti. Nah, ini kan berarti kan asline kan yo ono timeline-nya. Ono timeline-nya apa yang dilakukan Mama itu ternyata saya pun melakukan seperti itu gitu. Nah, ini ketertarikan saya itu ketika melihat Mami karo Bapak itu bagi saya gitu. Saya sampai gini, satu saat saya nggak mungkin akan ngundang Mami sama Bapak atau nggak mungkin anak wae. Makanya kan pengenane kita janjian ta. Ya podcast. Wes biyon sibuk. Wah, saiki wis longgar, PPKM terus diperpanjang terus kok. Ya wes. Akhirnya alhamdulillah iki ketemu, kita dipertemukan dan sama sekali tadi nggak mau ngomong apa, ngomong ini nggak? Aku ya ngechat jenengan materi ini apa Om? Mengalir saja. Aku ya karo deg-degan iki bahas apa ya paling seputar kelambi lah, ora batik. Surprise. Iya, betul. Itu surprise. Dari segi bapakku lebih mengajarkan ke sikap. Jadi nek mbokku filosofis uripe meh kepiye, nek bapakku lebih ke sikap. Cara kita bersikap ke orang. Bagaimana cara kita mengucapkan maaf dan terima kasih di momen apa gitu. Jadi ketika kita harus bersabar dan legowo bahwa itu memang bukan rezeki kita gitu, kita harus tahu timingnya. Jadi yo kekuatan kata ora popo itu. Jadi ketika dijahati uang, ketika disrekal karo uang, ketika ada like dan dislike gitu ya, kembali lagi ke mungkin kue
ajaran Bapak yang saya terapkan gitu loh. Ajaran yang paling tertinggi itu yang selalu saya ajarkan ke anak-anak itu adalah toleransi. Walaupun mungkin di sini saya ya anak-anak yang ngikutin saya semua kan, nggak ada yang berbeda. Tapi tetap saya ajarkan adalah toleransi. Ketika kamu hidup dengan orang lain, maka yang kamu ingat adalah sikap menghargai, dan salah satunya toleransi. Nah, sekarang apalagi tempat Mon Alvin itu kan macam-macam, gaduh-gaduh. Bapak Islam, ibu penganut kepercayaan, kamu Katolik, ono sing Nasrani, sing Islam ono. Lah gue mengelolane karena ini kan kebanyakan ketakutan kan. Banyak orang ketika macem-macem gitu loh. Saya sih tidak apa namanya, istilahnya orang mengkampanyekan ini bukan, tapi bagaimana sikap bertoleransinya di keluarga itu kan bagi saya nilainya sudah 100 ketika masih kompak loh ya. Nah, itu siapa yang paling besar memberi pengaruh ke situ gitu? Mungkin karena kebebasan kita memilih apa yang kita mau. Tapi biar bahkan Bapak Islam, dijak ngaji ora? Diajari puasa ya. Ketika Bapak berwudu, yo nek pengen weruh. Jadi dia mengajak supaya kita menjadi tertarik. Tapi kalau misalnya Bapak kembali lagi gitu loh. Kalau memang ya Bapak mengaji pun sampai aku tuh pernah ikut kuwi loh Om. Kalau habis puasa kayak apa buka puasa kayak sahur kan? Buka. Menjelang buka puasa sing bocah cilik-cilik padha. Ngaji. Nganu apa ya? Ngaji turutan dan sebagainya. Jero lebare bali disangoni jajan kuwi lho. Takjilan po? Bali sahur puasa. Terus kan sebelum buka puasa kan bocah-bocah padha kuwi jero disangoni jajan. Itu aku pernah ikut gitu waktu itu. Ngenteni jajan tok. Ngenteni jajan. Saat itu. Sebenarnya bukan bagaimana cara kita mengelola ya, malah itu tidak dikelola sama sekali perasaan itu untuk saling ini, karena ketika kita bertemu yang menjadi topik bahasan bukan perbedaan. Itu. Jadi ketika kita kumpul sih dibahas bukan perbedaan, jadi bukan nabimu piye, terus bukan coro dongomu piye, kepercayaanmu piye, itu tidak, karena kita lebih ngobrolin hal-hal yang relevan loh. Ya. Nah itu beda. Semakin dibahas aku rasa gue malah jadi masalah loh nek cara aku. Lah iya. Tapi artinya gini loh, dari sikap toleransi itu kan ketika Bapak juga tetap dia sebagai kewajibannya mendidik anak gitu, tapi dengan cara lain. Sementara kan kadang banyak yang ekstrim yang akhirnya ya hubungannya menjadi tidak baik. Kan banyak toh. Akhirnya jadi bubrah. Itu apalagi ini. Nah, saya hanya ini aja sih, karena melalui podcast kan intinya saya menginformasikan ke Suara Warga 04. Ya ini sebagai apa ya? Inspirasi buat kita semua gitu. Ternyata orang yang kehidupannya sederhana, cara berpikirnya luar biasa. Tapi saya menemui banyak orang baik kok. Jadi ketika malah yang saya temui banyak yang baik. Jadi kayak saya tuh ngajar nang pondok pesantren loh. Neng endi? Neng Kejajar. Pondok pesantren apa? Jadi sebenarnya ada program namanya PLKK. PLKK itu jadi PLK komunitas. Itu di pondok pesantren NU Al-Ma'arif di Kejajar. Nah saya juga waktu itu ikut dikdas bersama dengan calon instruktur yang lain yang kebanyakan santri, malah semuanya santri, ada punyai juga malahan. Dan
sebelum saya berkenalan mereka ya taunya saya Muslim. Dan saya juga yang jadi pertanyaan besar, kenapa Pondok Pesantren Al-Ma'arif mengajak saya untuk sebagai pengajar di situ, padahal saya sudah jelas non Muslim gitu loh. Ketika saya dengar langsung dari pondok bahwa waktu ya kan sambil guyon lah, carilah ilmu setinggi-tingginya dan sejauh-jauhnya sampai ke negeri Cina. Iya. Kue Pak Yai ini sing ngomong. Ora sada toh tak tekakno wong Cinane rene. Tak gowo rene. Ya itu, jadi saya merasa mereka menerima saya dengan baik gitu loh. Dari guyon-guyonnya, dari ini bahwa memang yang mereka tidak memandang perbedaan itu gitu. Yang mereka butuhkan saya mendidik, memberikan ilmu untuk anak-anak pondok dan sekitar lingkungan situ gitu, untuk kegiatan menjahit gitu. Wis ora peduli deh opo. Karena mungkin itu prinsipnya Gus Dur seperti itu ya. Iya. Mungkin saya kalau bisa disebut ya saya Katolik NU lah. Itulah sebenarnya kan. Ya hidup bersama-sama ya kita harus saling mengisi gitu. Itu Mas. Jadi banyak sekali yang bisa dipelajari gitu. Jadi itu Mas Alvin. Tapi sukses terus ya selama pandemi ya. Jenengan tetap gawean ono terus? Gawean ada dan tiada. Yo ini merata mungkin seluruh dunia seperti itu, dan syukuri saja karena semakin dikejar, yang dikejar apa ngono lho. Iya, ora ono sih. Ora ono. Jadi ngoyak opo, nyeneni sopo, nuntut karo sopo. Sing penting ya iso ngangsur gitu loh. Iya. Jadi kalau seusia saya sih pikirannya ya memang sing penting angsuran, karyawan kebayar, mbuh piye carane karo nyambi mulang, karo nyambi dodolan kerupuk, karo opo gitu. Yang penting semua bisa berjalan. Karena ya mungkin ya kui wong tua aku ora tau mikir apa-apa, dibikin isi kuing saja, kenapa saya harus stres ngono lho. Ya wis lakoni wae, ora ada jahitan ya wis, produksi masker, didol ora payu ya wis, dienggo dhewek, diweneh-wenehno gitu. Jadi ya saya bukan orang yang terlalu mengejar materi. Ketika ada materi yo kowe lumayan lah ngono. Yeah. Untuk ya jenenge tabungan saiki menipis untuk kebutuhan-kebutuhan ya wajar. Tidak hanya saya, banyak orang. Saya suwi menipis. Intuisi dik metune oke. Iya. Ajek metune ya. Ajek, nek metune ajek. Nah saiki nek yang pertanyaane nek mau mami ora tau takon. Yang dadi kancane. Biasane mau ditakoni, biasane sing takoni kanca-kancane nyong. Duwe rencana bojo ora? Kalau saya tidak. Ora? Ora. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Iya, ora apa-apa. Itu pilihan kok. Hah? Tidak tanya alasannya. Alasannya takon alasannya. Iya. Alasannya mungkin satu, saya akan mengurangi populasi penduduk. Keren. Kayak wong Jepang iki. Populasi penduduknya begitu banyaknya. Iya. Yang kedua, saya belum yakin bisa mendidik anak dengan baik. Saya belum yakin bisa mendidik anak dengan baik. Walaupun saya guru ya. Nah, maksudnya gue. Beda, saya bisa mendidik anak untuk bisa menjahit. Tapi untuk menjadi karakter yang baik, untuk mereka jadi orang berkepribadian baik yang bisa diterima orang masyarakat, bisa menghargai orang lain, itu belum. Karena saya kadang masih ada menungsane si ono ngono lho. Iya. Isih ono mangkele, isih ono karo iki ini ono ganjelan gitu. Jadi belum bisa untuk itu. Tapi ketika saya memaksakan diri untuk duwe anak ya entahlah nanti. Jadi saya tidak bisa menjawab sekarang. Tapi untuk saat ini saya belum. Ya saya menghargai itu. Artinya sekarang memang perlu apa ya, strategi lah, bukan strategi ya. Ya hidup perlu strategi juga sih, artinya kan siapa tahu nanti kalau memang ya Tuhan mengendaki kan gitu. Ya nggak salah kok nikah muda, nggak salah,
nikah umur 30 nggak salah, umur 2 nggak salah. Ya pantes kok. Yang salah ki yo nyalahno wong. Nah, bener. Sing penting ra nyalahno wong ngono wae. Iya, Apa kok diram bojo, apa kayak ngene ngono. Ora salah, bojoke ra salah. Cuman sik salah ketika kita wis mulai nyalahno wong. Ya nek bojo umur di bawah 17 salah kowe. Salah, jelas ora entuk karena pernikahan dini. Umur ora entuk. Ya wis ditunggu wae lah. Tapi nggak apa-apa sih kalau itu udah menjadi pilihan hidup. Sekarang kalau saya coba bisa menghargai apa keputusan orang gitu. Betul. Ya karena untuk menjadi idealis itu untuk di tempat kita itu sangat berat. Karena apa? Orang lain itu belum tentu bisa memahami. Sebenarnya kita punya jangkauan, punya pemikiran yang jauh lebih. Sebenarnya kayak jenengan ya pemikirannya justru malah lebih di atas rata-rata menurut saya. Dan gini Om, kalau menurut saya sebagai anak laki-laki ya, ketika kita belum menikah, sing dopeni mbokne. Ketika saya menikah, sik dopeni dadi loro mbokne karo bojo sik dhewe mbokne dadi nomor loro. Iya. Ketika duwe anak, kuwi anak sik bojo gek mbokne, carry yo to. Anake tambah mbokne tambah carry, ngono lho. Jadi saya rasa bapak dan mami saya ki wis cukup lah nek putuke akeh banget. Wong anake songo piye. Ngono to. Jadi yang mereka cari bukan putu gitu loh. Kalau untuk keturunan segala macam ya dek aku mau ngopeni ponaan, ngopeni pirang-pirang ngono lho. Tapi prinsip saya ya selama saya masih hidup iso nombok ya bukan menghalangi saya untuk tidak menikah ya. Oh gitu ora. Ini jadi pemirsa di masa pandemi ini saya ngelihat maminya Mas Alvin sama Bapak A itu kayaknya ora begitu ora begitu terbawa arus. Ya sehat. Iya. Ora loro kan? Tidak. Belas sama sekali. Kuat ya. Iya. Karena memang hidupnya ya. Iya, karena jiwanya yang membawa mereka untuk mengamini semua hal. Jadi ya apapun keadaan apapun diamini. Oke. Jadi kayak ya mbokku ki mereka berdua ki melalui banyak sekali cerita sing nganti bangkrut nganti apa ya kita juga melalui bersama kuwi lho. Pasar Kobong ngono. Heeh. Akhire ra ndek toko, Cina ra ndek toko ki mbokku lho. Nah kuwi. Jadi ono ta Cina ra ndek toko, lemahe pirang-pirang. Ya kita melalui masa-masa itu. Jadi itu yang mendidik kita sebenarnya keadaan. Iya. Jadi bukan orang tua kita yang mendidik tapi keadaan yang mendidik bahwa saurunge pandemi kita pernah sampai di titik yang terbawah saat itu 98. Jadi untuk keadaan koyong ini ya wis biasalah ngono lho, ora terlalu. Berarti corona kecil ya. Ya corona sik mesake aku sekitarnya. Jadi, kan pernah toh sekitarnya iki kena gitu. Santai wae gitu. Bener. Waktu itu kan ono sing diisukan loh pas awal-awal itu sebelah kena gitu. Ora usah ning kono. Nah, jajan kan Mas Irul. Ora usah jajan kan Mas Irul kae sebelah. Tak pikir-pikir mami. Ternyata ngon penjahit kae ta. Waktu awal. Atau awal dulu. Terus saya ngubungi Mas Irul. Terus ora. Ya udah akhirnya ke situ. Tapi dua sejoli ini dengan santainya gitu. Karena ya padahal ya saya rada deg-degan saya sebenarnya bapakku kan kemana-mana. Iya. Kabeh orang disapa dan lain sebagainya ya wis deg-degan tapi ya kembali lagi ya wis yakin lah. Dan ora protokol. Betul. Bener sih? Angel banget dengan protokol. Nek mamiku masih bisa ya karena sing nganggo masker, bapakku wis ra gelem. Nek iya kuwi. Ora gelem dadi iki aku wis ngomong nek kecal polisi lho Pak ngene. Rapopo. Dadi ora apa-apa terus saya wis ngono lah. Jadi
Ya yang penting mereka enjoy. Aku ya juga memberikan edukasi ketika nek koyo ngono ki sepisan kena iso efeknya nek ngenaki gitu ya. Yo nek wis mangsane ya wis angel. Ya wis bukan sulitnya karena dia tidak mau pakai masker. Tapi karena mungkin dia dulu itu sudah menjalani hal-hal seperti itu lebih ini lagi. Itulah yang menjadi poin kita, Mas. Kita ingin banyak belajar ya. Saya yakin tadi dari disampaikan pasti ada nilai-nilai yang bisa menginspirasi kita semua. Ya, semoga nanti para pemirsa bisa mencontoh hal-hal yang baik lah. Jadi hal-hal yang baik yang memang menurut kata hati. Artinya kan seperti itu. Untuk mendidik anak, untuk mengasuh anak, terus menjadikan keluarga itu yang demokratis, yang memang segala sesuatu itu diselesaikan dengan bicara. Betul. Bukan kekerasan, bukan itu. Ada kalanya sih keluarga boleh keras gitu. Tapi lebih banyak berbicara. Terus yang berikutnya hidup dalam bertoleransi, keberagaman ya. Keberagaman. Yaitu memang hal yang paling sulit adalah kalau menurutku ya, mendidik anak. Membesarkan, membentuk karakter sampai itu berpengaruh membentuk sifat-sifatnya nanti. Jadi sifat itu bukan bawaan ya, tapi itu didikan. Kalau menurutku, jadi aku belum siap untuk itu. Nek aku sih seneng cah cilik tapi belum siap untuk itu. Ora apa-apa. Aku sangat takut salah. Jadi wedi ketika ndek anak-anake ora sesuai dengan yang diharapkan banyak orang gitu loh. Yo bukan berarti kita tumbuh untuk menjadi mengikuti kemauan orang ya. Tapi jenenge makhluk sosial kan bicarane balance. Tapi yo anyong isih wedi nek misalnya salah mendidik, salah bagaimana, ya itu sih hak masing-masing orang ya. Kalau yakin bisa mendidik anak yo wis. Okay. Tadi kan baca buku ini toh? Iya, sekilas. Berani tidak disukai. Betul. Salah satu isinya, Mas. Itu kebanyakan orang-orang kita. Ukuran keberhasilan orang lain itu dijadikan sebagai patokan. Itu salah. Terus yang benar? Terus yang benar? Ya kita berkembang dengan kemampuan kita sendiri dong. Dengan pilihannya itu. Maka kayaknya Mas Alvin perlu baca ini. Iya, kalau saya sih tidak pernah mengukur keberhasilan orang ya sebagai tolak ukur untuk menjadi sukses. Jadi gini, mbok koyo Mas Alvin nggih iso gawe klambi. Nah, orang tua saya tidak pernah melakukan itulah. Itu sama sekali. Mereka bukan tipe orang yang suka membandingkan anaknya dengan yang lain. Itu. Dari dulu saya tidak pernah dibandingkan. Entah saya senakal apa, entah saya yo jenis sama cilik sampai saya blusukan, saya tidak pernah dibandingkan. Nek kono nakal, kurang ajar, apa njelei? Nek nyong sih nakal deh. Nakale iseng ngantemi wong? Ora. Nek sampai ngantemi karena kita tidak pernah mau untuk menyakiti orang. Tidak boleh. Tidak boleh menyakiti orang. Kuwi jelas satu. Hewan pun tidak. Prinsip. Orang tua saya tidak pernah mengajarkan untuk menyakiti hewan dan manusia, makhluk hidup apapun. Jadi untuk gelut segala macam ya nek biyen digelut ya dadak digelut. Nek saiki piye Mas? Ana sing kurang ajar lah karo kono. Sekarang apa yang kamu ambil sikap? Kalau saya lebih langsung ngomong ke orangnya sih. Karena saya juga sedang mengalami antara dislike dan like gitu loh. Jadi saya merasa ada orang yang sedang tidak menyukai saya dan itu berimbas ke bisnis saya dan saya lebih memilih untuk menyampaikan ini ke beliaunya gitu. Jadi ya saya tahu alasannya tidak suka bagaimana, tapi solusinya untuk supaya bisa untuk tetap jalan gitu loh. Oh, ini correct to be dislike. Ini kan, kok yo ono terusane. Oh, kowe terusan deh, berani bahagia. Iya. Kowe apa meneh? Penasaran kan? Tuku bukune. Ini Inchiro Kishimi dan Fumitake Koga.
Kebetulan saya juga yo ming seneng-seneng maca lah. Iki udu-udu nganu lho Mas. Iya. Udu apa kayak jenis properti gitu. Udu properti. Udu properti iki. Tapi memang iki nggo maca. Iya. Ya saya kira misalnya bacaannya ora ono tulisannya kayak gini kan. Nih. Ora ono kayak gini nih ora mungkin diwaca. Oh, iya betul. Makanya tadi saya kan bilang luar biasa ternyata Mami itu sama-sama ngasih nama cilik, omah cilik, toko cilik, sanggar cilik. Berarti kan podo karo nyong. SC Club. Dan ternyata juga seneng moco. Iya. Ya podo seneng moco. Ya cilikanku ki bukan seperti anak cilik-cilik yang lain yang diajak jalan-jalan kemana gitu. Jalan-jalanku nek karo mamiku nang Perpusda. Mbakku karo aku digandeng caloro. Kayane nyong wis tau ngerti lho mbiyen cah. Ya wis pelanggan utama Perpusda ya mbokku. Kayane wis tau ngerti nyong cah. Mbiyen pas nome maksudnya isih ibu mamine sih nganu lah ya. Sampai dulu tuh ya, mamiku ki dijaluki referensi buku apa sing harus dibeli oleh Perpusda. Kayak daftar. Saking kerepe rono. Wah. Oke, makasih Mas Alvin. Sama-sama. Mohon maaf jika ada yang kata yang kurang berkenan, okay? Ini tapi saking cintanya kita sama orang tua, nek cerita tentang orang tua kita orang rampung. Orang rampungnya. Jadi maksud ngobrolnya kita juga tujuannya saya tidak menyakiti siapapun. Iya, enggak lah. Wong ini yang kita omongkan orang tua kita kok. Yang kita ambil yang baik-baik saja. Betul. Makasih ya. Sami-sami. Sukses buat rumah ciliknya. Sukses buat